Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalan dulu yuk. Hayu. Nama saya Alhandung Dimas Pribadi, NIM-nya U2018-3033, kelas BSA Wahid. Dan di sini saya menempuh mata kuliah Al-Wasail At-Ta'limiyah, yang dimana Al-Wasail adalah media pembelajaran. Di sini tugas saya yaitu membuat PPT yang sekreatif mungkin tugasnya. Jadi di sini saya membuat PPT sedemikian rupa supaya untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS ujian akhir semester mata kuliah Al-Wasail At-Ta'limiyah. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang perkembangan sejarah sastra Arab. Oke, mulai dari definisi dulu. Definisi sastra. Menurut menurut etimologi dan terminologi. Menurut etimologi, secara etimologi sastra dapat diartikan dengan menurut pendapat Pradoko Rahmat mengatakan bahwa sastra atau kastra dari bahasa Sanskerta artinya tulisan atau bahasa yang indah. Rahmat, ya itu dari etimologi. Kalau dari segi terminologinya, menurut Zainuddin, sastra ialah karya seni yang dikarang menurut standar bahasa kesusastraan. Maksudnya adalah penggunaan kata-kata yang indah dan gaya bahasa serta gaya cerita yang menarik. Nah, itu adalah definisi sastra menurut etimologi dan terminologi. Lanjut tentang sejarah sastra Arab. Di sini sejarah sastra Arab yaitu identik dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah sebagai jalan satu-satunya untuk memahami sastra Arab tersebut. Bahasa Arab merupakan salah satu rumpun besar bahasa Semit. Yang pertama memberi nama ini adalah seorang orientalis bernama Scholzer yang mengambil dari tabel pembagian bangsa-bangsa di dunia yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Tabel ini menggambarkan bahwa setelah terjadinya banjir di Nabi Nuh, pasca Nabi Nuh itu, semua bangsa di dunia ini berasal dari 3 orang putra Nabi Nuh, yaitu Syam, Ham, dan Yafis. Sejarah sastra Arab merupakan suatu aspek yang cukup penting dalam mengungkapkan bagaimana perjalanan sastra Arab dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Menurut para ahli, bahasa Arab adalah bahasa yang terdekat keasliannya dengan bahasa Semit. Nah, seperti itu adalah sejarah sastra Arab. Terus yang poin yang ketiga yaitu selanjutnya ciri-ciri sastra Arab. Langsung saja, ciri-ciri sastra Arab yang pertama yaitu adalah sastra bukanlah suatu komunikasi praktis yang isi dan maksudnya itu langsung terlihat dan terpahami seperti membaca buku-buku lainnya. Dalam sastra, makna yang tersirat lebih dominan daripada makna yang tersurat. Poin selanjutnya, karya sastra adalah karya imajinatif. Ia bukan representasi dari kenyataan, akan sia-sia bila dapat berjumpa dengan kehidupan sebagaimana yang disajikan dalam karya sastra. Oleh karena imajinatif, dengan sendirinya ia juga bersifat subjektif, baik subjektif dalam penciptaan maupun subjektif dalam pemahaman. Poin selanjutnya yaitu karya sastra adalah karya koheren. Koherensi dalam karya sastra tidak mengandung arti bahwa tidak satu unsur pun yang tidak fungsional, walaupun hanya sebuah titik. Poin selanjutnya, sastra tidak sekedar bahasa yang ditulis atau diciptakan, atau sekedar permainan bahasa. Akan tetapi, ia adalah bahasa yang mengandung makna lebih. Ia menawarkan nilai-nilai yang dapat memperkaya rohani dan meningkatkan mutu kehidupannya. Itu dari ciri-ciri. Langsung ke periodeisasi sejarah sastra Arab. Mulai dari periode permulaan Islam. Sejak datangnya Islam sampai berdirinya Bani Umayyah, setelah Islam berkembang luas, terjadilah perpindahan orang-orang Arab ke daerah-daerah baru. Mereka tinggal dan menetap di tengah-tengah penduduk asli, sehingga mulailah terjadi asimilasi dan perbaruan yang memperkuat kedudukan bahasa Arab. Sastra pada periode permulaan Islam ini ditandai dengan turunnya Al-Qur'anul Karim melalui Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Al-Quran menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.
Terus yang kedua yaitu Bani Umayyah. Pada Bani Umayyah, periode ini ditandai dengan intensifikasi pencampuran orang-orang Arab Islam dengan penduduk asli pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Orang Arab merupakan kelompok aristokrat yang mempunyai ambisi besar untuk mengembangkan kebudayaan mereka dengan cara menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Mereka melakukan ta'aribu atau arabisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, penduduk asli mencoba mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pergaulan dan bahasa agama dengan jalan lain. Itu sebagian besar. Yang selanjutnya itu Bani Abbasiyah. Dalam periode ini, perkembangan bahasa dan sastra Arab tetap mendapat perhatian. Lapangan kehidupan di masa pemerintahan Abbasiyah lebih makmur dan maju. Ilmu pengetahuan Islam banyak digali di zaman ini. Maka kerajaan Bani Abbasiyah besar sekali jasanya untuk kemajuan peradaban dunia Islam. Berkat kemajuan yang diperoleh tersebut, rakyatnya dapat bergembira dengan hasil cocok tanam mereka dan kemegahan kota Baghdad sebagai ibu kota kerajaannya. Sampai saat ini terkenal sebagai salah satu tempat kejayaan kebudayaan Islam. Yang selanjutnya yaitu periode abad pertengahan. Kita pencet. Pada periode ini, kehancuran kota Baghdad menyebabkan hancurnya pusat ilmu pengetahuan umat Islam. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyebabkan banyaknya para ilmuwan Islam meninggal dunia dan sebagian penyair ada yang lari ke Syam dan Kairo. Maka pada akhirnya, kedua kota ini menjadi pusat Islam dan bahasa Arab. Perkembangan Islam di masa ini sangatlah lemah. Kegairahan penyair untuk menciptakan jauh berkurang dari masa sebelumnya. Bait-bait syair pada masa itu hanya ditujukan untuk mendekatkan diri pada Khalik, sang Khalik, dan bahkan sampai ada yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai obat dan jimat, sehingga makna yang terkandung dalam Al-Quran menjadi tabu dan tidak berkembang. Nah, itu periode abad pertengahan. Yang terakhir yaitu periode zaman modern sampai saat ini. Pada masa ini muncullah penulisan prosa berupa cerita-cerita pendek dalam bahasa Arab. Demikian juga novel dan drama masrohiyah yang baru dimulai pada akhir abad lalu. Belakangan ini bentuk puisi juga mengalami perubahan yang cukup besar. Puisi-puisi Arab modern sudah banyak yang tidak terikat lagi pada gaya lama yang dikenal dengan ilmu arut. Ya. Meskipun sebagian penyair dewasa ini senang juga menciptakan puisi bebas, tetapi masih banyak juga yang bertahan dengan gaya lama, kendati tidak lagi terikat pada persyaratan tertentu. Ya, ilmu arut itu, ilmu tentang membahas tentang ya asas-asas di dalam syair, seperti penyair Mahmud Ali Toha dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sebagai penjelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.